Counter macam itu ya teman. Di Jepang. Kotaknya sudah tanpa aja. Ini ada formulir. Tadi malam udah lagi. Siapa ya? Ahli betul. Cara utama. Pengalaman. Harus dari abad berjuang. Beri tiket dulu bicara. Pak, ini ketua kita saya mau coba. Jadi orang Manado. Saya bilang dia jangan. Tapi cuma nggak pantas jadi orang Manado. Jangan pantas. Boleh, tapi nggak udah jadi. Kalau Pak Usman pantas, Pak Usman pantas. Ini komplain. Ini Indonesia Incorporated ini. Bercanda Pak. Oh, ini apa pengalaman pribadi. Judulnya gimana Pak Eka? Pagi Pak. Harus sama. Kalau di Pondok Indah masih 9. Sekarang cepet ya Pak dari itu. Yang tol baru belum bayar lagi Pak ya. Hadirin kami silakan untuk mari dan terima kasih. Yang terhormat Bapak Soeharto selaku Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, para tamu undangan sekalian. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang, selamat pagi di Istana Bogor. Pada pagi hari ini kita bersama laporan Wakil Ketua 1 Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Bapak Haryono Suyono. Yang kami hormati Bapak Soeharto selaku Ketua Bagian Besar para penyumbang untuk yayasan yang secara ikhlas telah memenuhi ajakan Bapak Presiden pentasan keluarga-keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 dari lembah kemiskinan. Seperti tanggal 13 September 95, Bapak telah memberi petunjuk kepada kami untuk menampung niat para pengusaha besar yang berkumpul. Diresmikannya kerjasama untuk mengembangkan gerakan Keluarga Sejahtera Sadar Menabung yang Bapak resmikan pada tanggal 321 miliar rupiah. Jumlah ini satu di desa non-IDT. Sampai akhir tahun anggaran ini kami perkirakan bahwa keluarga yayasan adalah sekitar 50-55% dari seluruh keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1. Kami laporkan bahwa dari antara para penyumbang tersebut telah hadir sekitar 300 wajib pajak perorangan yang sekaligus juga 300 wajib pajak perusahaan yang mewakili para penyumbang. Mereka termasuk penyumbang pemberian dana yang diambil dari sebagian keuntungannya saja. Sebagian telah memberikan perhatian dalam bentuk kemitraan usaha dengan keluarga-keluarga yang sangat di pedesaan, bahwa upaya menanggulangi kemiskinan ini benar-benar telah menjadi gerakan masyarakat yang makin luas. Sumbangan para wajib pajak agar benar-benar memberikan dampak kepada peningkatan status ekonomi keluarga.
Mereka ini kenal pembangunan keluarga sejahtera yang merupakan wadah keterpaduan upaya penanggulangan kemiskinan. Instansi-instansi inilah yang selama ini secara terpadu agar bisa memanfaatkan sumbangan yang diberikan oleh para wajib pajak dengan baik. Telah berusaha keras mempersiapkan jajarannya di lapangan sampai ke daerah terpencil untuk dapat menyalurkan bantuan para wajib pajak dalam bentuk program kredit keluarga sejahtera Kukesra sesuai dengan rencana yang disusun. Tarik oleh kelompok ini untuk menjadi satu dalam kemitraan dan dalam bentuk magang. Mereka ini juga jembatan untuk mengembangkan kemitraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan daripada pertemuan ini diantara lain adalah silaturahmi. Silaturahmi dengan pengurus Yayasan Dana Sejahtera Mandiri yang telah didirikan beberapa waktu yang lampau. Pada tanggal 15 Januari 1996 telah didirikan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri oleh beberapa orang yang masuk pendiri daripada yayasan, ialah antara saya sendiri, Saudara Profesor Dr. Haryono Suyono, kemudian Saudara Sultan Salim dan Saudara Dwi Atmono. Ini sebagai pendiri daripada yayasan tersebut. Yayasan ini berdiri atas bantuan dan persaksian secara hukum oleh Saudara Sekretaris atau Notaris Saudara Kuspiono. Ini hari barangkali tidak hadir karena beliau di antaranya adalah terdiri pada ketua, dua wakil ketua, kemudian saya dan minta supaya masing-masing nanti berdiri, kemudian ya, kemudian wakil ketua dua adalah Saudara Sultan Salim, wakil sekretaris adalah Saudara Dr. Andes Fuad Awasir, keempat Saudara Prayogo Pangestu, lantas mengadakan rapat pengurus untuk mempertanggungjawabkan daripada segala kegiatan daripada yayasan tersebut. Dibentuk pertama adalah menyalurkan atau mengumpulkan daripada dana yang tersimpan yang ada rakyat kita yang masih ternyata setelah kita melaksanakan pembangunan 25 tahun bahkan telah masuki Republik kedua masih ada yang tertinggal, artinya masih ada yang miskin. Sebenarnya daripada strategi pemberantasan merangi kemiskinan ini sudah termasuk dalam strategi pembangunan nasional kita, baik mengenai strategi jangka panjang maupun juga jangka pendek. Dan juga sudah terkait di dalam hakikat daripada pembangunan, sebagaimana telah ditentukan dalam garis besar haluan negara. Hakikat pembangunan kita adalah membangun manusia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia. Membangun masyarakat seutuhnya berarti membangun kehidupan daripada manusia, kehidupan lahir dan batin, bahkan kehidupan materi spiritual dan kehidupan daripada dunia dan akhirat. Dan membangun masyarakat yang berarti juga seluruh daripada masyarakat ikut serta dalam pembangunan. Karena itu di dalam garis besar negara juga telah ditentukan bahwasanya suksesnya pembangunan nasional akan sangat tergantung tidak hanya semata-mata pada oleh penyelenggara negara, akan tapi juga partisipasi daripada masyarakat secara keseluruhannya. Kemudian juga daripada memberantas dan memerangi kemiskinan sudah terikat atau terkait pula di dalam tumpuan daripada pembangunan yang telah ditentukan di dalam DPN, ialah trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Yang tiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena hanya dengan stabilitas nasional memungkinkan kita membangun
mencapai pertumbuhan dan kemampuan, dengan sini lantas pertumbuhan dengan sini akan mampu untuk meratakan hasil daripada pembangunan untuk dapat meningkatkan taraf hidup daripada rakyat. Dan setelah kita melaksanakan pembangunan selama 25 tahun dengan segala langkah-langkah yang telah diambil, terutama trilogi pembangunan daripada pemerataan, mengikut sertakan daripada masyarakat dan juga daripada rakyat itu sendiri, dan ternyata memang belum keseluruhannya daripada rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan itu terangkat. Pada waktu kita mulai dengan pembangunan 30 tahun yang lampau, daripada setiap 100 orang itu 60 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Setelah 25 tahun baru bisa kita turunkan saja, belum kita hapuskan. Di antara 100 orang adalah masih 14 orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sudah turun itu, akan tapi memang tujuannya adalah keseluruhan dengan sendirinya. Karena yang kita cita-citakan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan berdasarkan daripada Pancasila. Karena itulah langkah-langkah yang telah diambil, walaupun telah dimasukkan dalam pembangunan jangka panjang yang pertama yang telah kita selesaikan, begitu pula daripada pembangunan jangka pendek 5 tahunan, berita 1, 2 sampai kepada berita kelima. Sejak semula daripada usaha untuk meningkatkan taraf hidup daripada rakyat dan memerangi kemiskinan itu memang sudah mendapatkan prioritas daripada pemerintah, karena memang sudah diamanatkan pula di dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama dalam Mukadimah, karena tujuan daripada kemerdekaan kita itu antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan, di sampingnya juga kesehatan rakyat, di sampingnya juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga beberapa pasal daripada Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 34 tidak salah, bahwasanya fakir miskin, anak yatim piatu menjadi tanggungan daripada negara. Tapi kalau negara pemerintah belum bisa, maka negara di sini dengan sini daripada masyarakat secara keseluruhannya. Ini telah kita laksanakan daripada semua, tapi toh memang langkah-langkah yang diambil di antara lain dalam rangka pemerataan. Sejak semula kita lakukan bagaimana agar supaya rakyat itu turut kiprahnya daripada pembangunan. Berbagai rencana pembangunan jangka pendek, terutama pelita-pelita, selalu ditekankan kepada mengikutsertakan rakyat agar supaya rakyat mampu meningkatkan penghasilannya untuk memenuhi daripada kebutuhan. Di antara lain adalah ada Inpres desa sudah semula. Inpres desa, kemudian Inpres Kabupaten 2, Inpres Dasati 1 sampai kepada Inpres SD sekolah dasar, ada Inpres kesehatan, begitu pula daripada Inpres jalan dan lain sebagainya. Itu semuanya tak lain adalah agar supaya kita bisa mengikut sertakan daripada rakyat. Dari dana Inpres ini sebetulnya fungsinya adalah untuk merupakan pancingan daripada pelaksanaan pembangunan, mengikut sertakan daripada rakyat di desa-desa. Pengelolaan kita itu hanya memberikan 100.000 saja, tapi sekarang sudah tiap-tiap desa ada 6,5 juta tiap-tiap desa. Dan ternyata bahwasanya daripada 100.000 sampai pada 6,5 juta selama 25 tahun, dan kemudian ditambah dengan kemampuan daripada desa, setiap tahun itu rakyat yang menggunakan kekuatan kegotong royongannya bisa menyelesaikan proyek yang nilainya lebih daripada Inpres desa tersebut, berlipat ganda, ada sampai kepada 10 kali dan sebagainya, tapi juga ada yang hanya beberapa lipat saja karena potensi daripada desa itu memang tidak ada atau memang kecil sekali. Karena itu setelah kita membangun untuk meningkatkan kemampuan daripada rakyat desa, ternyata kemudian banyak desa yang masih kita nilai masukkan kategori desa tertinggal. Di sampingnya desa yang sudah betul-betul sukses dalam pembangunan. 65.000 desa seluruh Indonesia.
22.000 ternyata masih merupakan desa tertinggal karena potensinya adalah memang kecil. Walaupun memang kita berikan juga dana yang sama, tidak ada perbedaan terhadap impres desa tersebut. Nah, impres desa dengan jumlah tadi 100.000 sampai 1,5 juta didukung lagi daripada impres kabupaten yang menurut jumlah daripada penduduknya yang sampai sekarang masing-masing penduduk atau jiwa diberikan bantuan 5.000 kalau tidak salah karena jumlah daripada penduduk kabupaten. Dengan demikian mereka juga akan menerima sesuai pula dengan jumlah daripada penduduk. Di samping itu masih ada juga tambahan agar supaya kemampuan kabupaten atau daerah tingkat 2 yang masih sangat kecil itu toh bisa juga melaksanakan pembangunan sama dengan daerah-daerah lainnya. Begitu pula daripada daerah tingkat 1 juga diberikan untuk memungkinkan agar supaya desa-desa yang telah bangun itu bisa didukung oleh kabupaten, provinsi, maupun juga secara nasional, proyek-proyek lainnya dan sebagainya. Sekalipun demikian, sekali lagi bahwasanya belum keseluruhannya lantas bisa terentaskan daripada kemiskinan. Akhir daripada pelita kelima, berarti selesainya pembangunan jangka panjang yang pertama, masih 14% daripada rakyat kita itu yang hidup di bawah garis kemiskinan. 14% dari 195 juta yang masih banyak, kurang lebih 26 juta rakyat. Lebih besar daripada penduduk Australia, karena Australia hanya 15 juta saja. Yang miskin aja masih 26 juta. Kalau kita lihat daripada yang mampu, sebetulnya jumlahnya sudah banyak. 14% yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, ya berarti yang sudah hidup lumayan itu kurang lebih 86%. Ya besar juga, lebih besar daripada pada hasil itu. Tapi nyatanya ya daripada 14% ini masih harus menjadi tanggungan kita untuk dapat diatasi. Nah, di dalam melaksanakan semuanya itu dengan kita mengusahakan pembangunan dalam bidang ekonomi. Karena hanya dengan pembangunan dalam bidang ekonomi kita akan bisa menjamin pertumbuhan, kemudian lantas daripada pertumbuhan ada kemampuan untuk melaksanakan segala program mengentaskan kemiskinan itu. Strategi pembangunan jangka panjang yang pertama itu sasaran yang kita capai ialah membuat suatu landasan yang kuat daripada melanjutkan atau meningkatkan pembangunan untuk menyelesaikan antara lain daripada mereka yang belum terentas daripada kemiskinan itu betul-betul nanti segera akan dapat diatasi. Sebenarnya sangat menggembirakan daripada apa yang telah dicapai selama 25 tahun dari pembangunan jangka panjang yang pertama. Ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan sebagai ukuran. Pertama, mengenai pertumbuhan selama 25 tahun 7%. Ya artinya tidak banyak daripada negara-negara yang bisa menghasilkan secara konstan 7% daripada 25 tahun. Kemudian juga daripada GNP mulai daripada $70 sampai $1.000, ya sebenarnya lumayan, tapi kalau keinginan kita tentunya lebih besar daripada itu. Nah, kemudian juga inflasi dari 650% bisa kita tekan 1 digit di bawah 10%, walaupun belum mencapai sasaran yang kita tentukan. Sasaran kita adalah 5-6%, tapi masih di atas 6%, tapi toh semisih di bawah 10%, berarti 1 digit. Ini sudah merupakan satu landasan yang kuat pula. Ekspor kita pun sedemikian itu meningkat. Pada waktu kita mulai daripada pembangunan itu hanya 850 juta saja. Kemudian berakhir kita sudah bisa mencapai 45 miliar US dollar daripada ekspor. Yang lebih menggembirakan struktur daripada komoditi yang kita ekspor. Pendapatan devisa yang dulu hanya dasarkan pada minyak, tapi justru kemudian lantas mulai pelita 3 sampai seterusnya, ekspor non migas sudah lebih tinggi daripada minyak. Ini tentunya kita tidak lantas hanya mengandalkan daripada minyak. Kemudian salah satu yang menggembirakan sekali dan jarang-jarang dicapai oleh negara berkembang ialah dalam rangka pembangunan dalam bidang pertanian dan swasembada pangan. Tahun 84 setelah kita melaksanakan pembangunan, 17 tahun kita membanting tulang, akhirnya kita bisa
mencapai swasembada pangan. Untuk memberikan pangan 195 juta lebih, jumlahnya juga tidak sedikit, walaupun ada kalanya kita perlu impor dalam rangka menjaga stabilitas daripada harga karena ada serangan hama dan lain sebagainya dan sebagainya. Daripada semuanya itu ternyata juga bisa kita kita ukur atau kita nilai kemampuan daripada ekonomi kita itu ternyata juga program-program non ekonomi terutama dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan maupun kesehatan sangat dirasakan oleh rakyat. Di antara pendidikan telah kita bisa melaksanakan pendidikan dasar tahun 84 setelah kita membangun melewati Impres SD dan sebagainya, baik guru dan sebagainya, 136.000 SD sekolah dasar seluruh desa, dan kita bisa mewajibkan anak umur 7 sampai 12 tahun harus belajar 6 tahun. Bahkan sejak tahun 95 telah bisa kita tingkatkan wajib belajar tambah 3 tahun menjadi 9 tahun wajib belajar. Yang berarti bahwasanya dalam meningkatkan kecerdasan daripada bangsa kita, setidak-tidaknya nanti anak-anak kita itu akan bisa menikmati sekolah dasar 6 tahun dan 3 tahun, berarti wajib belajar 9 tahun. Terus dasar pengetahuan sekolah menengah pertama yang kemudian mereka akan melanjutkan ke sekolah tinggi maupun juga daripada pergunanya. Kesehatan pun demikian. Kesehatan bisa mendekatkan pelayanan kepada rakyat dengan membangun kurang lebih 7.000 puskesmas dan juga 20.000 puskesmas pembantu. Dan nyatanya sekarang kita bisa mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan dibantu oleh infrastruktur lainnya, baik mengenai organisasi kemasyarakatan dengan posyandu dan sebagainya. Kita mengadakan satu taskis dari suatu wilayah yang begitu luas, adalah dengan melaksanakan imunisasi. Sudah 2 tahun kita melaksanakan imunisasi daripada polio, dengan maksud agar tahun 2000 daripada bangsa kita bebas dari penyakit polio. Ternyata pada imunisasi untuk kurang lebih 21 juta anak umur 5 tahun ke bawah bisa diselesaikan 1 hari, bahkan melebihi daripada, dan ini sudah 2 kali kita lakukan. Ini membuktikan bahwa infrastruktur kita betul-betul telah tercapai untuk dapat melayani daripada kesejahteraan daripada rakyat itu. Dan sekali lagi bahwasanya ternyata landasan yang kita capai dengan indikator tadi bisa mengetahui kekuatan kita untuk melanjutkan dan meningkatkan daripada pembangunan agar supaya benar-benar sasaran maupun cita-cita perjuangan kita yang masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu benar-benar akan lambat laun lebih kita dekati sehingga nanti akhirnya menjadi suatu kenyataan. Dalam rangka memerangi kemiskinan terutama di daerah desa yang tertinggal, dengan bantuan Impres maupun juga dengan berbagai langkah yang diambil oleh masing-masing departemen. Untuk mempercepat itu kita mengadakan program di daerah desa tertinggal dengan Impres Desa Tertinggal IDT, ialah dengan menambah kemampuan memberikan kredit pada tiap-tiap atau dana tiap-tiap tahun 20 juta masing-masing desa selama 3 tahun. Terus 30, 20, 60 juta. Ini akan merupakan kredit revolving, artinya kredit yang akan selama berada di desa itu saja, di desa tertinggal, tidak akan ditarik. Ini antara lain adalah agar supaya benar-benar desa yang tertinggal ini yang potensinya ada sangat lemah masih bisa ditingkatkan, dan juga daripada penduduknya bisa melakukan kegiatan yang nanti akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi daripada kebutuhannya itu. Ternyata setelah kita melaksanakan demikian, itu merupakan salah satu daripada program yang kita cantumkan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Setelah kita lihat daripada 26 juta rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu tidak semuanya di daerah desa tertinggal. Setelah kita sadar bahwasanya banyak pula di desa yang tidak tertinggal, artinya desa yang maju, masih terdapat pula rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan jumlahnya ternyata tidak sedikit, jumlahnya kurang lebih masih 11,5
juta, berarti ya separuh kurang sedikit. 20-an berarti 13 juta berada di desa tertinggal, sedangkan yang 11,5 juta di desa yang tidak tertinggal. Nah, dengan mengenai cara mengatasinya, daripada anggaran sudah sangat sekali, karena itulah kita mencari jalan agar supaya toh rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu kita temukan suatu sistem atau cara yang menumbuhkan harapan. Ya, walaupun nanti secara bertahap ada jalan untuk dapat mereka segera bisa diangkat daripada kemiskinannya itu. Inilah di antara lain lantas kami melihat bahwasanya rakyat kita seperti tadi yang katakan bahwasanya suksesnya pembangunan itu tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah, tapi juga partisipasi daripada rakyat secara khususnya, sehingga rakyat turut bertanggung jawab. Bagaimana caranya untuk mengatasi daripada rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan di desa yang tidak tertinggal itu. Nah, kami melihat percaya bahwasanya semua manusia Indonesia bertekad pula untuk menjiwai daripada falsafah kita ialah Pancasila yang sudah kita setujui sebagai dasar negara, ideologi negara dan juga pandangan hidup. Tentunya juga ingin turut serta, artinya tidak keberatan dan memang harus membuktikan daripada kehidupannya selalu dipengaruhi oleh semangat dan jiwa Pancasila dan moral daripada Pancasila itu. Karena bagaimanapun juga kita daripada manusia yang berpancasila tentunya juga percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya Tuhan yang Maha Kuasa tentunya juga menciptakan daripada manusia sesuai dengan kodrati, karena kita dilahirkan sebagai manusia yang punya sifat kembar, monodualistis, ya sebagai manusia pribadi dan juga sebagai manusia anggota daripada masyarakat. Bahkan kalau kita memang kemudian mengakui diri kita masing-masing, sebagian besar daripada hidup kita itu tergantung kepada masyarakat luas. Karena itulah pada hakikatnya sesuai pula dengan ajaran moral daripada Pancasila, maka masing-masing harus lebih mengutamakan kepentingan kewajiban dari masyarakat daripada kepentingan diri sendiri. Lebih-lebih bagi mereka yang telah mampu dengan rela itu mengorbankan daripada kepentingan dirinya sendiri untuk memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosial, ialah daripada orang-orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan yang memerlukan uluran tangan daripada masyarakat yang sudah mampu ini. Lebih-lebih kemampuannya ini juga bukan karena kelahiran, dibawa daripada lahirnya, tapi kemampuannya itu karena menikmati daripada iklim, situasi, kondisi daripada perjuangan Orde Baru dan rangka pembangunan itu. Karena itu saya yakin bahwasanya atas dasar moral Pancasila, baik daripada moral nilai-nilai daripada ketuhanannya, atas dasar nilai-nilai daripada kemanusiaannya, kesetenggang rasanya, nilai-nilai daripada moral persatuan, nilai-nilai daripada moral kerakyatan maupun juga keadilan sosial. Saya punya keyakinan bahwasanya itu tidak ada yang mereka sudah mampu, merasa mampu, keberatan untuk turut serta mengatasi soal kemiskinan itu. Karena itulah dalam atas dasar pemikiran dan keyakinan itu, saya sebagai mandataris yang kecuali memang melaksanakan garis besar negara dan juga memang berpegang kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, di mana Undang-Undang Dasar 45 adalah tadi pasal 34 dicantumkan bahwa fakir miskin maupun anak-anak yatim piatu itu menjadi tanggungan negara. Tanggungan negara pemerintah masih terbatas, berarti masyarakat secara keseluruhannya harus ikut serta. Maka saya lah merupakan suatu keputusan di mana Kepres 90 tahun 1995, di mana saya beri kesempatan untuk mereka yang mampu agar supaya menyisihkan daripada kemampuannya untuk terus serta mengatasi daripada kemiskinan. Ialah menganjurkan untuk menyisihkan 2% daripada keuntungan setelah pajak
daripada mereka yang punya keuntungan setelah pajak 100 juta ke atas. Ya. Ini 2% saja. Nah, dengan demikian akan terkumpul daripada dana yang kita gunakan untuk dapat mengatasi rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu. Karena itu setelah kami mendengar daripada kelompok Jimbaran, juga daripada pengusaha besar yang di sana sini memang selalu boleh kritik, dan saya kira wajar daripada kritik itu, bahasanya mereka sudah menikmati daripada pembangunan, tapi sebaliknya sekarang harus membuktikan untuk dapat menolong kepada lain-lainnya. Kerelaan itu ada dan telah dibuktikan pula dengan kerja kemitraan di antara kelompok Jimbaran. Kemudian kita gabungkan dengan program daripada meningkatkan keluarga sejahtera melewati program keluarga berencana. Kita melaksanakan program KB keluarga berencana dengan pedoman keluarga kecil bahagia, anak 2 cukup, laki perempuan sama itu, dan agar supaya menuju kepada keluarga yang bahagia sejahtera. Jadi tujuannya tidak semata-mata hanya anak 2 aja, tapi anak 2 mengakibatkan daripada keluarga itu menjadi sejahtera, menjadi keluarga sejahtera. Karena dengan perhitungan anak 2 dengan si bebannya yang kecil tidak terlalu berat, bisa menyekolahkan, memberikan bekal hidup dan sebagainya. Nah, ini antara lain tidak hanya kemudian lantas berusaha agar supaya mereka tetap mempunyai anak 2 saja, tapi lantasnya langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatannya, agar supaya dengan meningkat pendapatannya itu mereka mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Gitu. Karena itu program keluarga berencana digabungkan pula dengan meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu. Ada program melewati tabungan keluarga sejahtera, kemudian juga adanya usaha untuk mempersiapkan daripada kredit usaha keluarga sejahtera, Takesra sama Bukesra. Nah, inilah daripada Takesra Bukesra ini antara lain dengan program penabung agar supaya mereka itu mempunyai tabungan minimal 2.000, yang ternyata 11,5 juta, berarti 2023 miliar telah dipenuhi oleh kelompok Jimbaran, hingga 11,5 juta itu sudah mempunyai buku tabungan itu masing-masing dengan 2.000, dan kemudian maksudnya agar supaya dengan 2.000 itu mereka memperoleh pinjaman setidaknya 10 kali daripada tabungannya. 2.000 kali 10 hanya 20.000, sebenarnya kecil. Tapi kalau di desa 20.000 itu besar, gitu. Bisa digunakan untuk usaha macam-macam sesuai dengan keadaan. Ya, setiap pinjaman mereka lantas sekarang bisa diwajibkan menabung lagi dengan 10%. Dari tabungannya menjadi 2.000 tambah 2.000 menjadi 4.000. Kemudian dilunasi pinjaman yang kedua dengannya 10 kali daripada 4.000. Dipotong tabung lagi 4.000 menjadi 8.000, begitu seterusnya, sehingga akhirnya mereka itu punya modal sendiri untuk dapat usaha tanpa meminjam, atau memang kalau sudah berusaha menjadi pengusaha mandiri, menjadi kecil mandiri, mereka bisa pinjam daripada bank sesuai dengan peraturan-peraturan daripada bank tersebut. Nah, mulai yang di bank bentuk sekarang dalam Bukesra, daripada mereka untuk meminjam dengan bunga yang komersial, artinya sesuai dengan pasaran, tentu sangat berat. Karena itulah perlu adanya dana yang bisa dikumpulkan menjadi modal dengan bunga yang rendah. Nah, inilah daripada kumpulan dana yang dikumpulkan oleh para pengusaha yang mempunyai keuntungan 100 juta ke atas dengan 2% itu digunakan untuk modal daripada pemberian kredit dengan bunga yang rendah. Nah, kita perhitungkan 6% saja, itu agar supaya dengan demikian mereka akan tidak terlalu berat daripada minjemnya. Dengan cara demikian, kita lantas sekarang mempunyai 2 pola. Pola 1 dengan IDT daripada sumber
APBN dengan modal revolving dan 60 juta tiap desa. Yang kedua sekarang mengenai pola tata keseragusra dengan dukungan daripada para pengusaha dengan menjadikan 2% daripada keuntungan 100 juta ke atas ini. Kita memperkirakan sampai ada sekarang sudah tambah lagi daripada semuanya karena dihitung-hitung baru separuh ya itu yang melaksanakan daripada Kepres 90 tahun 95 itu. Karena itu ini daripada kelompok Jimbaran sendiri telah memberikan 23 miliar sebagai tabungan tadi, kemudian yang mendukung daripada kreditnya atau modal untuk dipinjamkan itu ya saya sebut daripada kelompok Kepres 90 itu barangkali karena yang menyerahkan 2% daripada keuntungan 100 juta ke atas itu. Terus kelompok Jimbaran sama kelompok Kepres 90 karena pada dasarnya itu melaksanakan keputusan Presiden nomor 90. Kepres 90 itu memang sengaja saya katakan harus tidak, tapi adalah diberi kesempatan untuk menyumbangkan 2% daripada keuntungan 100 juta ke atas itu berarti masih merupakan suatu pilihan pilihan daripada masing-masing itu apakah merasa wajib atau tidak. Kalau menurut edarannya memang tidak wajib, tapi sebagai manusia Pancasila dirinya sendiri yang harus mewajibkan. Sebab dalam rangka menghayati dan mengamalkan Pancasila itu mengingat bahwasanya kalau kita lihat daripada pembangunan terus terang aja 30 tahun yang lampau di Indonesia itu hanya terkenal the big five ya, hanya 5 yang besar, tapi sekarang sudah tidak ada semuanya. Nah, muncul dari saudara-saudara semua yang berhasil, berarti keberhasilan itu karena situasi dan kondisi daripada semuanya itu. Jadi saya kira juga turut setelah menikmati daripada pembangunan tentunya juga memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosial tadi dalam rangka mengulurkan tangannya kepada mereka yang membutuhkan, dan ini sebetulnya tidak rugi tidak akan rugi rugi sedikit itu untuk keuntungannya dikurangi. Kita dalam arti kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan dan selalu juga dipengaruhi oleh nilai-nilai daripada Pancasila khususnya mensoal ketuhanan Yang Maha Esa, dan kita percaya kepada Tuhan, kita itu tidak hanya hidup di dunia ini saja, tapi akan juga hidup di akhirat nanti. Tidak ada satupun mereka yang akan bisa melepaskan diri, bahwa akan hidup terus di dunia ini, tidak ada. Kita memang sudah dikodratkan untuk menghadapi hidup dalam 3 alam, di alam kandungan, alam dunia ini, dan alam akhirat. Dalam pengertian Jawa, dan alam Purwo, alam Madya, dan alam Masono. Alam Purwo itu di kandungan 9 bulan kita semua menghadapi, kemudian alam Madya di dunia ini, alam Masono nanti dalam akhirat itu. Semua akan memahami. Dan sedangkan hidup kita di akhirat sama di dunia itu tidak bisa dipisahkan. Kalau tinggal tergantung pada cita-citanya. Kita bercita-cita apa? Hidup di akhirat. Kita memang tidak bisa cerita hidup kita 9 bulan 10 hari di kandungan itu ke apa, udah betul tidak bisa cerita gitu. Tapi sekarang apa? Masalahnya adalah kelengkapan hidup mengenai Panca Indera Cipta Rasa Karsa belum berfungsi selama kita ada di kandungan itu. Tapi kemudian setelah lahir, maka alat pelengkapan hidup yang diberikan oleh Tuhan ialah Panca Indera Cipta Rasa Karsa, dan juga 2 sifat yang bertunggal, jelek sama buruk, itu sudah berfungsi. Kita bisa menilai nanti di sedunia itu, dan juga bisa mengira-irakan apa yang akan kita alami hidup di akhirat itu. Karena toh kita memang akan merasakan, dengan sini sudah harus siap sedia. Kehidupan di akhirat jelas tidak akan bisa disamakan kehidupan di dunia ini. Kekayaan, kedudukan, itu harta benda maupun apapun saja tidak bisa kita sebagai ukuran, karena memang tidak bisa dibawa. Tapi ukuran kita tinggal tergantung pada cita-cita kita.
Cita-cita kita apa? Akan bahagia. Bahagia hidup di akhirat adalah dengan dia harus dekat kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan ini adalah kembali pada Tuhan. Dengan Tuhan itu adalah tidak bisa dilihat, tidak kasat mata, tidak bisa dilihat gitu. Dan tempatnya kita memang tidak mengerti, tapi daripada orang-orang kita selalu mengatakan ya Tuhan itu ada di mana-mana, jauh tanpa wanganan itu tidak ada batasnya, tapi dekat juga tanpa senggolan itu persentuhan. Jadi Tuhan itu ada. Nah, Tuhan itu tidak mewujud, tapi sifat daripada Tuhan itu ada. Karena kalau kita ini bercita-cita dekat kepada Tuhan, kita harus membekali diri dengan sifat daripada Tuhan. Ialah sifat yang baik, sempurna, maha sempurna. Yang maha sempurna itu hanya Tuhan. Sempurna itu susah, baik sajalah itu. Baik saja dan sifat baik itu hanya bisa kita wujudkan selama di dunia ini. Kalau kemudian nanti sudah kita meninggalkan dunia, dalam arti dalam bahasa Jawa atau kata Jawa itu dalam alfabet Jawa itu disebutkan di situ di samping ono coroko atau Solo Bodojoyo Monggo Bodono. Kelompok yang terakhir itu adalah Mogo Bodomo. Mo itu adalah Sukmo, Go Manunggal, Bo Badan. Lantas selama Sukmo itu masih manunggal dengan badan, manusia masih hidup. Tapi kalau Sukmonya itu sudah lepas daripada badan, yang tinggal ada batang di dunia, sukmonya itu akan kemana? Nah inilah yang harus dijawab sendiri oleh masing-masing sesuai dengan cita-citanya. Kalau mau mendekat pada Tuhan, bekalilah sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berarti kita selama di dunia ini mempergunakan apa yang kita miliki, berbuat baik kepada siapapun juga, akan memperoleh pahala daripada Tuhan dan akan dicatat oleh Tuhan, dan akhirnya nanti kita pada saatnya kita kembali ke akhirat dengan sini yang sudah berbekal itu akan bisa dekat daripada Tuhan. Kalau kemudian di dunia ini kemudian kita akan menuruti akan menuruti nafsu yang bertentangan dengan yang baik tadi, tentunya kita akan jauh daripada Tuhan Yang Maha Pencipta atau Maha Kuasa. Nah, sekarang mumpung masih hidup, saya katakan dengan membantu. Artinya Sukmo itu masih manunggal dengan badan, berarti masih hidup, itu gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu untuk membantu kepada mereka yang memerlukan, menyisihkan kekayaannya yang diperoleh dengan susah payah, tapi susah payahnya pun juga tanpa bantuan daripada situasi dan iklim juga tidak akan bisa tercapai. Ini digunakan untuk bantu sehingga akhirnya memperoleh daripada pahala, yang nanti pahala ini yang akan bisa digunakan sebagai bekal untuk hidup bahagia di akhirat nantinya. Karena itu saya mengatakan tidak hilang. Pemberian 2% daripada 100 juta itu tidak hilang gitu. Bahkan merupakan tabungan yang sangat berharga untuk nanti bekal daripada akhirat. Jangan sampai di dunia itu tidak mempunyai tabungan. Kalau tabungannya jelek saja, dengan jelek juga ya akan jauh daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena mempunyai kemampuan untuk berbuat baik dengan kekayaan yang ada, nah ini tentu harus digunakan. Berbuat baik memang tidak selamanya dengan kekayaan, tapi berbuat baik ya dengan apa yang dimiliki, ilmu yang dimiliki diberikan kepada mereka, kemudian kemampuan dalam petunjuk yang bisa diberikan, nasihat, ini pun juga memiliki kebaikan, ini juga dengan sini ada pahalanya sendiri. Karena itu kita harus berusaha apa yang kita miliki untuk melakukan hal yang baik sehingga kita memiliki tabungan untuk hidup di akhirat nanti, karena biasanya kita tidak akan terlepas daripada itu. Nah, saya mengingatkan saja, ya, mumpung masih Sukmo itu manunggal dengan badan, berarti masih hidup, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi Yayasan Dana Sejahtera Mandiri itu memberi kesempatan baik-baik untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kita dalam usaha untuk mendekati cita-cita masyarakat adil dan makmur dan Pancasila dalam melaksanakan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi itu.
berdasarkan trilogi pembangunan stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Dan kita laksanakan di sini tidak hanya pembangunan ekonomi, tapi juga pembangunan lainnya, termasuk pula pembangunan politik, karena pembangunan politik untuk menciptakan stabilitas politik dan rangka stabilitas nasional. Ya, tanpa stabilitas politik dan stabilitas nasional tidak mungkin kita membangun tidak ada pertumbuhan dengan sini tidak akan ada perbaikan taraf hidup daripada rakyat. Atau kalau memang semua nanti sudah sejahtera, dengan sini tidak bisa mampu mempertahankan hidup yang sejahtera daripada rakyat kita. Sebagai ukuran kriteria yang kita maksudkan sejahtera itu apa aja? Sejahtera kita dalam rangka meningkatkan keluarga sejahtera, kita telah menentukan suatu ukuran-ukuran tertentu apa yang sudah kita nilai itu sudah lepas daripada kemiskinan, sudah masuk mulai daripada modal untuk hidup dengan sejahtera, bahagia dan lain sebagainya. Di antara lain adalah kita membuat ketentuan mana rakyat masih prasejahtera, mana rakyat masih sejahtera 1, mana rakyat masih sejahtera 2, mana rakyat yang sudah masuk sejahtera 3, mana rakyat yang sudah masuk sejahtera 3+. Gitu. Nah, sekarang di antara yang mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan itu termasuk daripada prasejahtera sama sejahtera 1. Prasejahtera dalam arti ukurannya adalah untuk mencukupi kebutuhan minimal pangan sama non pangan aja belum cukup. Ini prasejahtera. Karena itu harus kita tingkatkan. Masuk daripada prasejahtera 1. Prasejahtera 1 itu adalah di antara lain kebutuhan pangan sama non pangan itu sudah bisa dipenuhi, akan tapi mengenai kebutuhan sosial psikologis belum bisa dipenuhi. Ini dengan sini juga harus kita penuhi. Kemudian lantas sekarang ditingkatkan masuk daripada sejahtera 2, kemudian masuk sejahtera 3. Di antara lain adalah sejahtera 3 maupun 13 itu pangan non pangan sudah dipenuhi, kebutuhan sosial psikologi telah bisa dipenuhi, kewajiban memikirkan hari depannya telah bisa untuk memikirkan hari tuanya, kemudian menabung, kemudian lantas juga asuransi dan sebagainya, sehingga mereka selalu hidup tentram karena tidak hanya kecukupan pada saat sekarang, tapi juga untuk hari depannya sudah terjamin. Kemudian sejahtera 3+ adalah bisa membantu kepada lain-lainnya, kecuali mencukupi kebutuhannya sendiri, baik mengenai pangan, non-pangan, dan sosial psikologi, dan juga hari depannya. Nah, sekarang juga bisa membantu kepada orang-orang lain. Inilah ukuran daripada sejahtera, prasejahtera, dan lain sebagainya. Tentu nanti ukuran-ukuran daripada material tentu juga bisa ditentukan, tapi juga di antara lain adalah salah satu ukuran untuk mencukupi kebutuhan biaya untuk hidupnya. Ialah bagi rakyat yang hidup di desa adalah 18.000 berapa, yang kita bulatkan di 20.000, sehingga rakyat di desa per orang 1 bulan. Jadi kalau rakyat desa itu adalah mempunyai keluarga 5, juga 20.000 kali 5, 100.000 1 bulan untuk keluarga seluruhnya. Ini kita nilai mereka mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan minimal. Nah, tentunya ini adalah baru lepas daripada garis kemiskinan, dan kemudian harus kita tingkatkan sampai kepada benar-benar mereka bisa hidup dengan sejahtera, cukup mencukupi kebutuhan pangan, non-pangan, maupun juga sosial psikologi, berupa hari depannya, bahkan bisa membantu kepada lain-lainnya. Saudara-saudara sekalian, ini pembangunan dalam bidang ekonomi, berdasarkan stabilitas. Dan tadi saya mengatakan, kita tidak melupakan pembangunan bidang yang lain, terutama dalam bidang politik, karena pembangunan membutuhkan stabilitas nasional, di antara stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan stabilitas politik itu menurut saya juga sangat penting sekali. Karena itu pembangunan dalam bidang politik juga kita lakukan, kita rasakan. Hanya memang tidak nampak, tidak dirasakan. Hingga di sana-sini seolah-olah hanya pembangunan ekonomi saja, tapi pembangunan politik tidak. Padahal memang stabilitas nasional termasuk daripada
politik, stabilitas politik, berarti juga pembangunan politik itu dengan sini harus pula kita laksanakan. Semuanya dengan sini harus didasarkan kepada baik tekad daripada Orde Baru, melaksanakan daripada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu daripada MPRS sebagai lembaga tertinggi pada waktu itu dan sekarang setelah pemilihan umum menjadi MPR telah menugaskan kepada mandataris untuk juga melakukan pembangunan politik di samping pembangunan daripada ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pertama-tama karena tekad Orde Baru adalah ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka dengan sininya segala sesuatu yang diamanatkan oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 dengan sini harus dipenuhi. Di antara lain adalah mengenai lembaga-lembaga tinggi tertinggi negara yang ada pada Undang-Undang Dasar 45 harus disusun dan juga memang harus berfungsi. Dan juga jiwa semangat kepada Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita mau proklamasikan kemerdekaan ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdolat adalah rakyat. Rakyat berdolat. Tapi bukan antar masing-masing rakyat berdolat, kemudian mengatur dirinya sendiri-sendiri, itu berarti bukan bernegara, berbangsa, masyarakat, tapi adalah mengatur dirinya sendiri, tentu sangat sulit. Yang berdolat adalah rakyat, tapi pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dipercayakan kepada wakil-wakilnya. Karena itulah rakyat harus diberi kesempatan untuk selalu memilih wakil-wakilnya yang akan disusun lembaga-lembaga tinggi negara, ditambah dengan golongan dan sebagainya, dan akan tersusun menjadi lembaga tertinggi negara, adalah MPR, yang akan merupakan penjelmaan daripada rakyat yang melaksanakan kedaulatan daripada rakyat Indonesia. Terus rakyat berdolat melalui wakil-wakil serahkan kepada wakil-wakilnya dengan jelas pemilihan umum. Kalau kemudian lembaga-lembaga itu sebagai penjelmaan daripada rakyat, itu melaksanakan kedaulatan, dengan dia juga harus ditentukan susunan daripada lembaga-lembaga itu, baik DPR maupun juga daripada MPR itu. Dan kemudian juga dapat ditentukan daripada rakyat yang mewadahkan diri dalam rangka organisasi, baik mengenai organisasi kekuatan sosial politik maupun juga organisasi keormasan untuk turut serta melaksanakan daripada pemilihan umum sebagai wadah daripada rakyat agar supaya dalam memilih wakil-wakilnya itu bisa ditampung oleh organisasi kemasyarakatan maupun juga organisasi sosial politik itu. Karena itulah dalam rangka pembangunan politik kita berusaha sejak semula agar supaya benar-benar mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu benar-benar membudaya dalam rangka kehidupan kita bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Apa itu mekanisme kepemimpinan nasional? Yang selalu saya katakan, pertama rakyat berdolat, kemudian pemilihan umum, kemudian lembaga negara terbentuk, kemudian lembaga negara terbentuk berfungsi mulai daripada DPR ditambah dengan daerah, wakil-wakil daerah dan golongan tersusun dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat agar supaya juga berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara, penjelmaan daripada rakyat yang melaksanakan kedaulatan di rakyat harus berfungsi. Fungsinya apa? Ialah satu, membuat undang-undang dasar, merubah undang-undang dasar, menentukan garis besar negara, kemudian memilih presiden sebagai mandatarisnya untuk melaksanakan daripada garis besar haluan negara. Kemudian lantas sekarang presiden sebagai mandataris juga dibantu oleh presiden, wakil presiden yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan dalam melaksanakan garis besar negara sebagai mandataris dikontrol oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi di sini ya kemudian kita bersyukur pada Tuhan DPR yang mengontrol daripada presiden mandataris tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan presiden dan tidak bisa menjatuhkan daripada pemerintah, hanya mengontrol. Saya sebaliknya presiden juga tidak bisa membubarkan parlemen. Kalau ada pertentangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan dengan presiden, maka melewati sidang istimewa
daripada MPR. Di situ baru merupakan forum untuk dapat Presiden Mendatangkan mempertanggungjawabkan, dan kemudian MPR dalam sidang istimewanya itu menentukan keputusannya apakah masih percaya kepada Presiden atau tidak. Ini merupakan mekanisme nasional dalam pembangunan politik harus kita budayakan. Gitu. Nah, kemudian batas dasar daripada tekad untuk melaksanakan Pancasila 1945 di atas dasar pengalaman yang lampau itu. Sebelumnya Orde Baru lahir sampai kepada pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 65, ya pengalaman itu dengan sini harus kita pakai sebagai pengalaman yang berharga. Pada waktu itu kita mengenal mengenai partai banyak, multi partai. Yang terakhir 10 partai termasuk mahasiswa PKI, kemudian tambah dengan golongan karya sekretariat bersama, terus lebih daripada 10 daripada jumlahnya, mempunyai ideologi sendiri. Apa yang terjadi ternyata memang stabilitas politik tidak bisa, karena masing-masing adalah selalu mempertentangkan dengan ideologinya satu dengan lain. Karena tidak bisa menciptakan stabilitas politik, stabilitas nasional pun tidak bisa. Dan pembangunan pun juga tidak bisa. Ternyata bahasanya selama Orde Lama itu sampai tahun 65, pemerintah yang paling lama itu hanya 2 tahun 3 bulan. Adalah pemerintahnya Juanda saja, Pak Juanda. Kemudian pemerintah yang paling lama kedua adalah 2 tahun 1 bulan, pemerintahnya Pak Ali. Kemudian pemerintahan lainnya itu tuh kurang dari 1 tahun, bahkan hanya 1 bulan. Jadi pada pemerintah Sukiman sama Santoso itu hanya 1 bulan. Pemerintah Mir Syarifuddin aja 2 bulan. Nah, bagaimana bisa membuat perencanaan pembangunan, itu bisa melaksanakan pembangunan, perencanaannya saja tidak mungkin, apalagi melaksanakan daripada pembangunan. Nah, atas dasar daripada pengalaman multi partai dengan macam-macam daripada ideologi itu, yang nyatanya tidak bisa mencetak stabilitas nasional dan tidak bisa melaksanakan pembangunan, sedangkan kemerdekaan itu harus kita isi dengan melaksanakan pembangunan. Karena itulah atas dasar pengalaman itu kita gunakan sebagai satu. Itulah kita tidak melestarikan itu, kita tidak ingin kembali ke situ, itu kembali kepada partai banyak. Itu akan, tapi kita harus benar-benar berusaha untuk membuat kekuatan sosial politik sedemikian rupa sehingga bisa menciptakan stabilitas politik dalam rangka stabilitas nasional sehingga mungkin terjadi pada pembangunan. Karena itu kita kecuali menetapkan mekanisme nasional yang kita budayakan, bagaimana mengenai soal pembangunan partai-partai politik itu. Nah, ternyata sudah diamanatkan oleh MPR pada waktu itu dengan juga pada Bapak Presiden Mandataris itu, ternyata memang tidak mudah. Pada awal-awal pertama tahun 67-68 itu terutama adalah dalam rangka mempersiapkan mengenai undang-undang kepartean, undang-undang pemilihan umum, kemudian susunan MPR, DPR dan lain sebagainya, macet. Artinya DPR yang masih berisi, DPR Kotoro yang masih banyak daripada partai itu tidak bisa memperoleh kesepakatan bagaimana caranya penyediaan partai politik pada waktu itu. Nah, tentunya harus cari jalan kemacetan dalam Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempersiapkan undang-undang pemilihan umum, undang-undang susunan daripada MPR, DPR, kemudian undang-undang kepartean, undang-undang keormasan dan lain sebagainya itu mutlak memang harus ada. Kalau tidak ada, kita tidak bisa melaksanakan mekanisme kepemimpinan nasional. Kemudian dalam rangka mengelola negara dan bangsa membangun tidak mungkin. Karena itulah pada waktu itu kita berusaha. Dan saya sebagai Presiden Mandataris mencari jalan gimana ini kepada partai-partai 9 partai politik, karena 10 PKI sudah kita larang, kita hancurkan, tinggal 9. Bagaimana caranya? Bersama-sama dengan ABRI dan bersama-sama dengan golongan karya. Setelah masing-masing partai politik itu tidak bisa menemukan cara yang baik-baiknya secara musyawarah, kemudian dengan sini saya sebagai pimpinan Angkatan Senjata tentu kan juga mengukakan daripada pendapat untuk dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan atas dasar titik tolak daripada pengabdian daripada tentara nasional terhadap negara dan bangsa ini. Daripada kita yang telah bertekad untuk menggunakan jalur pengabdian melewati Angkatan Udara Republik Indonesia, dengan terikat kepada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga.
Nah inilah daripada prajurit Sabta Marga itu yang selalu kita gunakan sebagai pegangan untuk melaksanakan pengabdian kita terhadap negara dan bangsa. Karena itu setelah masing-masing tidak bisa menggunakan konsepnya, saya mengungkapkan atas dasar pandangan daripada Angkatan Bersenjata bertitik tolak daripada landasan pengabdian daripada ABRI ialah Persumpah Prajurit Sabta Marga. Dari kita menggunakan daripada pendekatan pengabdian prajurit atau TNI dengan Sumpah Prajurit dan Sabta Marga itu bukan pendekatan security, keamanan tidak, tapi pendekatan daripada pengabdian daripada ABRI terhadap negara dan bangsa, bukan kepentingan security, keamanan tidak, tapi pendekatan pengabdian abdi terhadap negara dan bangsa. Karena dalam Sabta Marga itu saya mengatakan itu sudah sekarang partai banyak ideologinya banyak yang dianut, walaupun kita telah menerima Pancasila itu sebagai dasar negara dan juga perbaikan terus menerus sehingga kita tidak bisa membangun, maka daripada pandangan ABRI sebagai sebagai pejuang dan prajurit itu semua tercantum di dalam Sabta Marga. Sabta Marga ini adalah 7 pedoman yang digunakan oleh ABRI dalam pengabdiannya sebagai pejuang dan juga pengabdiannya sebagai prajurit. Karena Sabta Marga adalah pengabdian prajurit pejuang, tapi juga pejuang prajurit. Nah, di antaranya adalah Marga 1, 2, 3 itu pedoman sebagai pejuang. Kemudian 4, 5, 6, sampai 7 adalah pedoman sebagai prajurit profesional. Nah, apa yang dicantum di dalam marga pertama itu? Marga pertama disebutkan mengakui kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dan setiap prajurit itu mengakui sebagai warga negara Indonesia, negara Pancasila, yang bernegara yang bersendikan Pancasila. Terus Pancasila sebagai sendi negara, tidak ada lainnya. Kemudian yang kedua, marga kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal negara. Jadi mengenai soal ideologi negara, mengenai soal Pancasila, bagi ABRI tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada pilihan lain kecuali daripada Pancasila sebagai ideologi daripada negara. Kemudian marga ketiga adalah kami Ksatria Indonesia, takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan menempatkan diri sebagai warga negara, sebagai patriot, dan sebagai kesatria. Inilah pegangan daripada prajurit sebagai pejuang. Sedangkan marga keempat dan sebagainya pedoman sebagai prajurit profesional. Nah, dengan demikian saya katakan bahasanya ABRI itu terhadap Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berarti ABRI ini menjadi pendukung utama daripada tekad Orde Baru melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang partai-partai itu mengakui Pancasila enggak? Sebagai dasar negara. Kalau sudah mengakui ya berarti yang tercantum di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau mengakui Undang-Undang Dasar 45 berarti mengakui Pancasila. Mengakui. Tapi hendaknya jangan hanya Pancasila sebagai dasar negara, tapi juga Pancasila sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini, majemuk dalam agamanya, majemuk dalam adat istiadatnya dan lain sebagainya. Maka dalam masyarakat yang sangat majemuk dan tinggal di pulau-pulau yang besar dan banyak dan luas ini, dalam rangka kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat hanya satu pegangan, ialah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, dan Pancasila sebagai pandangan hidup kita itu dalam rangka bernegara, berbangsa dan masyarakat. Gimana? Ya, kalau konsekuensinya kalau memang ingin berjuang untuk melaksanakan kembali Pancasila dan Dasar 45, ya harus terima. Setuju menerima, oke. Apa akibatnya? Kalau partai politik itulah menerima Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup kita, konsekuensinya apa?
ideologi yang dianut oleh partai-partai ini harus ditinggalkan. Tidak boleh dipakai lagi. So, kalau demikian berarti lantas sekarang hasil saya kembali multi ideologi dan multi partai. Buktinya tidak bisa kita satu. Nah, akhirnya bertekad setuju. Nah, kalau memang setuju dengan segala, lantas sekarang kita semua jelas sudah menerima Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dalam pandangan hidup dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Jadi ideologinya satu, dengan demikian tidak perlu ada perkembangan. Tinggal sekarang kita mewujudkan dalam kehidupan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup itu dalam program mewujudkan dalam kehidupan kita. Kehidupan sebagai manusia, kehidupan di dunia dan kemudian di akhirat. Nah, kehidupan di dunia apa? Ialah kecukupan daripada kebutuhan material, spiritual, kebutuhan lahir dan batin. Tapi tidak boleh juga meninggalkan pemikiran kita, bekal kita untuk hidup di akhirat nanti. Karena itu sebetulnya tinggal kita memprogramkan itu. Siapa yang ingin memprogramkan dicukupi kebutuhan material, tapi jangan sampai melupakan spiritualnya. Siapa yang ingin memprogramkan kecukupan spiritualnya, tapi jangan materinya dikorbankan. Siapa yang ingin menonjolkan daripada akhiratnya, dunianya jangan dilupakan. Siapa yang ingin mewujudkan daripada dunia, akhiratnya jangan dilupakan. Nah, kemudian sudah setuju sebagai konsensus nasional. Kalau demikian dengan mudahnya 9 partai tinggal menjadi 2 kekuatan. Kekuatan yang membuat program material spiritual dan spiritual material. Nah, akhirnya terdapat konsensus partai-partai agama adalah membuat perencanaan pembangunan spiritual material Islam, antara partai-partai nasionalis yang termasuk pula daripada Kristen dan Katolik adalah material spiritual. Nah, pada waktu itu memang sempat saya tanyakan daripada partai Katolik sama Protestan termasuk mana ini, terserah bahwa spiritual material atau material spiritual. Kalau spiritual material berarti sama-sama dengan golongan daripada Islam. Nah, ini lantas tidak, tapi memilih material spiritual dan sama-sama dengan nasionalis. Itu suatu konsensus yang sangat berharga, yang nilainya tinggi. Itu kemudian lantas dengan demikian maka dasar-dasar untuk membuat undang-undang tercapai sehingga bisa merobos daripada kemacetan di di DPR. Dengan catatan pada waktu itu setelah dengan dia seharusnya mengenai undang-undang pemilihan umum, mengenai undang-undang susunan partai, susunan DPR, MPR dan yang ikut serta melaksanakan pemilihan umum sudah jelas ialah 2 partai sama golongannya. Ada pertanyaan memang, ya, kalau partai-partai itu adalah memprogramkan material spiritual material, Golkar itu di mana? Ya, nah, saya mengatakan Golkar itu persoalan keseimbangan daripada material spiritual material, keseimbangan daripada mempersoalkan pula keseimbangan dunia dan akhirat yang demikian tidak menonjolkan daripada satu dengan lain yang dipenuhi. Dan ini ada 3 kekuatan sosial politik yang ikut serta dalam rangka pemilihan umum. Jadi 2 daripada partai X 9 partai, kemudian golongannya itu. Lantas ABRI di mana? ABRI dinilai tidak perlu turut pemilihan umum, akan tapi perlu juga ada Dewan Legislatif dengan tugas fungsi sebagai stabilisator dan dinamisator daripada semuanya. Berarti ABRI tidak terus serta pemilihan umum. Dengan cara demikian maka terwujudlah konsensus untuk segera menerobos kemacetan dalam Dewan Perwakilan. Hanya pada waktu itu masih diminta karena segera harus undang-undang harus diselesaikan, maka undang-undang kepartian belum bisa diwujudkan. Maka semua setuju dan mengharapkan untuk pemilihan umum yang pertama masih dengan 9 partai dan golongannya. Berarti 10 tanda gambar, oke. Tapi hasil daripada pemilihan umum dalam rangka pembentukan fraksi-fraksi di dalam DPR dan MPR harus sudah didasarkan pada konsensus itu. Ya, fraksi Persatuan Pembangunan, fraksi Demokrasi Indonesia dan fraksi Golongan Karya dan fraksi ABRI. Itu salah satu dokumen yang tidak tertulis. Kalau konsensus itu ada,
Ya, pemilihan umum masih dengan 9 partai dan golongan karya, tapi hasilnya sudah dibentuk fraksi-fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar konsensus tersebut. Kemudian setelah pemilihan umum selesai, fraksi-fraksi telah dibentuk, lantas harus mewujudkan untuk pemilihan umum yang akan datang ialah mengenai penyederhanaan partai politik dengan 2 partai dengan golongan karya. Maka diselesaikanlah Undang-Undang Kepartian dan Keormasan tahun 75 setelah pelaksanaan pemilihan umum. Itu saja kemudian masih disayangkan ialah asas-asas ciri daripada masing-masing partai itu masih dicantumkan. Berarti belum punya keikhlasan yang penuh menerima Pancasila sebagai berdasar negara, ideologi, dan lahirlah daripada P4 Pedoman Pengembangan Pancasila. Itu pun masih ada yang work out, berarti belum keseluruhannya itu. Nah, kemudian setelah kita mendalami, akhirnya tahun 85 barulah semua sadar memang hanya Pancasila saja yang harus menjadi dasar negara dan menjadi dulu pandangan hidup, sehingga Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan kita, baik organisasi kekuatan sosial politik maupun keormasan. Ini salah satu hasil pengumuman politik yang nyatanya memang ya tidak mudah, makan waktu lama dengan segala kesabaran, tapi akhirnya tahun 80-nya berhasil. Dan ini dengan sini sudah mengokohkan kita untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga lahirnya daripada 5 paket undang-undang politik sebetulnya merupakan hasil musyawarah, yaitu mufakat yang dilakukan oleh semua kekuatan sosial politik. Di antara lain adalah dengan memenuhi daripada Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ialah kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, lantang mengeluarkan suara dan sebagainya. Ada embel-embelnya itu. Tidak hanya kebebasan toh, embel-embelnya diatur dengan undang-undang. Nah, 5 paket undang-undang politik adalah produk dari memenuhi tugas itu. Nah, sampai sekarang masih banyak orang yang mengerti, sehingga masih ada orang yang ingin memperjuangkan cabut 5 paket Undang-Undang Dasar 45 karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, mereka kurang mengerti daripada pasal 28 tersebut. Justru mereka itu yang seharusnya harus menyesuaikan diri, karena undang-undang sudah demikian, ya undang-undang itu yang harus dipatuhi dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bukan daripada produk-produk orde baru atas konsensus itu yang menyimpang daripada Undang-Undang Dasar 45. Jalan pikiran mereka itu yang menyimpang daripada Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kita harus memang sampai sekarang masih ada yaitu usaha-usaha cabut mengenai 5 paket Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau itu terus dilaksanakan, bagi mereka itu memang ya tidak ada tempat kalau tidak mematuhi. Maksudnya itu agar ada kesempatan untuk wadah baru, untuk partai baru. Sedang kita telah berpengalaman, partai banyak itu tidak bisa menciptakan stabilitas nasional, stabilitas politik. Masa akan kita ulangi lagi? Gitu. Sedangkan kita telah buktikan 25 tahun itu stabilitas nasional bisa tercapai, stabilitas politik bisa tercapai, stabilitas nasional dan bisa membangun sampai sekarang wujudnya. Walaupun kita belum puas dengan hasil pembangunan, karena memang segala sesuatunya tidak bisa dicapai sekaligus, tapi dalam pandangan dunia itu apa yang kita capai itu luar biasa dari ukuran daripada dunia, terutama daripada negara berkembang itu. Jadi tentunya merupakan cambuk daripada kita, tidak perlu membusungkan dadanya, tapi karena memang itu harus kita capai dan kita memang harus segera terus menyelesaikan. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara yang terus serta pembangunan dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi harus dijamin daripada pembangunan politik. Stabilitas ekonomi harus dijamin oleh stabilitas politik dalam rangka stabilitas nasional. Tanpa stabilitas nasional, pembangunan tidak akan bisa tercapai. Apalagi kemudian kita membiarkan daripada kelompok-kelompok yang ingin keluar daripada apa yang telah dilakukan Orde Baru, pada dasarnya hanya akan menimbulkan keadaan di mana stabilitas nasional terganggu. Ya berarti pembangunan tidak bisa terlaksana. Berarti apa yang telah kita capai bukan maju, kemungkinan mundur, setback kembali.
berarti kita akan kembali kepada kesengsaraan dan sebagainya. Karena ini akan terus-menerus mereka lemparkan telah menggunakan daripada kesempatan pengembangan baru di mana kita mengembangkan demokrasi dan juga keterbukaan dan lain sebagainya, dan mereka menyalahgunakan keterbukaan dan juga kebebasan yang kita kembangkan rupanya digunakan justru bukan untuk mendukung apa yang telah kita hasilkan, tapi untuk menghasilkan sesuatu yang dikehendaki lain daripada perjuangan Orde Baru. Ini tentu harus kita waspadai daripada keseluruhannya. Nah, sekarang tentunya pembangunan politik ini juga sebagai landasan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang harus bisa section memanfaatkan stabilitas politik untuk membuktikan bahwa saya benar stabilitas politik itu ya ini yang benar yang harus kita pertahankan karena bisa mendukung daripada stabilitas ekonomi dan pembangunan daripada ekonomi. Saudara sekalian, ini perlu saya jelaskan bahwasanya kita jangan sampai hanya terikat pada pembangunan politik, tapi juga daripada pembangunan ekonomi, tapi juga pembangunan politik. Nah, dengan pembangunan politik juga dengan sini semuanya harus ikut serta tanggung jawab. Lebih-lebih bila mana masih ada usaha-usaha yang mereka menyalahgunakan daripada keadaan untuk mengganggu stabilitas politik. Mau tidak mau kita harus juga menghadapi daripada kesemuanya dengan sikap yang tegas. Seperti peristiwa 27 Juli itu adalah masalahnya itu sebenarnya sekitarnya. Karena itu mereka merasa mungkin itu gambaran rakyat dengan adanya isu kesenjangan, isu kemelaratan, isu HAM, isu demokrasi itu menilai bahasa rakyat itu betul-betul sudah kasarnya itu muak lah itu dengan situasi keadaan tidak percaya lagi pada pemerintah, sehingga saatnya itu untuk membakar daripada keadaan itu sehingga kemudian revolusi bisa dicetuskan. Ternyata memang tidak demikian, hanya merupakan kekuatan yang kecil saja, tidak sampai mengakar kepada rakyat. Dan pun rakyat belum masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi sudah menikmati pembangunan itu. Sedangkan mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, kalau mereka betul-betul jujur dan merasakan kemiskinan sekarang ini sudah lain daripada kemiskinan 10 tahun yang lampau. Sudah lebih lain daripada kemiskinan 25 tahun yang lampau. Apakah mereka tidak menyadari? Umumnya di pada rakyat itu menyadari. Karena itu walaupun belum memuaskan, apa yang dicapai tentu harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang untuk memperkecil daripada semua ini, maka hal-hal yang masih bisa digunakan sebagai isu politik antara lain kemelaratan, kesenjangan dan sebagainya itu harus kita perkecil, di antara lain dengan uluran tangan daripada mereka yang mampu untuk terus tetap bersama-sama pemerintah, karena memang itu menjadi kewajiban saudara-saudara semua. Nah, kemudian ini mengenai soal kemelaratan, kemiskinan, dan saya yakin bahwasanya ini semua akan bisa diatasi. Di samping meningkat kesejahteraan daripada rakyat, kita juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa melewati pendidikan. Kita telah melakukan program atau rencana wajib belajar. Wajib belajar 9 tahun. Tapi nyatanya memang juga belum keseluruhannya bisa dilaksanakan. Walaupun wajib belajar 9 tahun itu sudah tidak ada biaya uang sekolah. Biaya uang sekolah tidak ada. Buku-buku juga telah diberikan. Tapi mengenai keperluan lain, misalnya pakaian seragam, tulis-menulis, ternyata juga masih ada yang belum mampu. Sehingga setelah dihitung dari 29 juta rakyat pengurus sekolah SD itu masih banyak tidak bisa melanjutkan sekolah wajib belajar SD karena orang tuanya tidak mampu untuk melengkapi anaknya sekolah, antara lain pakaian seragam dan juga sedikit uang untuk dapat melakukan kegiatan bersama di luar sekolah. Jumlahnya tidak sedikit, masih kurang lebih 5 juta lebih. Dan tapi yang sangat membutuhkan kurang lebih 400.000 sampai 500.000 yang segera membutuhkan. Ini tentunya juga merupakan panggilan daripada kita
dalam kecerdasan kehidupan bangsa. Karena itulah pemerintah menganjurkan adanya anak asuh sama bapak asuh. Untuk anak sekolah daripada SD cukup hanya 60.000 satu tahun. Untuk SMP 90.000 satu tahun. Jadi kalau ada yang mau bapak mengangkat mereka jadi bapak asuh, 1 sampai lebih daripada itu, gitu. Sebetulnya memang tidak berat gitu, untuk dapat memenuhi itu. Nah, sekarang telah diadakan gerakan masyarakat karena pemerintah juga telah berusaha menaik gerakan orang tua, gerakan nasional orang tua asuh GN OTA misalnya. Ini adalah mempunyai rencana untuk menampung bapak asuh guna disalurkan kepada anak asuh tadi. Telah dengan ketentuan yang ingin menjadi bapak asuh untuk anak SD hanya 60.000 tiap orang, tiap anak. Yang ingin mengambil anak asuh SMP ada 90.000. Jadi saya harapkan agar supaya saudara merasa terpanggil pula. Sebetulnya tidak banyak kalau mengambil 1-2 apalagi daripada saudara. Sekarang kalau 400 ribu yang segera butuhkan itu. Dari yayasan yang saya pimpin, daripada Yayasan Super Semar sama Darmais, telah kita mengambil lama 35.000, sekarang kita lengkapi untuk SD 50.000, kemudian untuk SMP 10.000, berarti 60.000 pada tiap-tiap yayasan. 100.000 SD, kemudian nanti 20.000 untuk SMP. Ini budgetnya kurang lebih ya 60 kali 50.000 berarti itu miliar, lantas sama 900 juta berarti 3,9 miliar tiap-tiap. Saya sendiri juga merasa terpaksa harus mengambil ya cukup 100 saja lah, 100 daripada SD sama 100 anak SMP, berarti sebenarnya hanya 6 juta sama 9 juta dan 15 juta oleh pemerintah. Dana yang disumbangkan untuk anak asuh ini adalah tidak dikenakan pajak penghasilan. Itu dalam perhitungan yang akan datang. Jadi kalau saya menyumbang 15 juta tidak kena pajak penghasilan. Begitu pula daripada lain-lainnya. Dan oleh karena itu saya mengharapkan di sini saya tidak lagi sebagai ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, tapi sebagai pelindung daripada GN OTA untuk menyampaikan bukan keluh kesah daripada pengurus, keluh kesah daripada anak-anak yang belum bisa menikmati pelajaran. Hendaknya agar supaya turut serta memikirkan bagi mereka yang ingin itu, seperti saya juga telah melaksanakan cukup betulnya menyetorkan daripada bantuannya itu kepada rekening daripada GN OTA di BRI itu. Dari nomor rekeningnya kalau mau dicatat silakan. Ya, 3150 17 845, mudah diingat-ingat. 31 50 17 845. Ini dengan dirinya sekali lagi ini merupakan tabungan untuk di akhirat nanti. Saya hanya membuka jalan untuk membuat tabungan guna kehidupan di akhirat nanti itu. Ya, kalau sudah formulirnya ya terserah nanti mengisi, tapi menyetornya tidak hanya diisi formulirnya, nyetornya itu ya nanti. Jumlahnya terserah, itu sesuai dengan keikhlasan. Tapi yang jelas bahwa tidak hilang, ini tidak hilang. Pemerintah telah memberi keringanan pajak dan tidak hilang. Tidak hilangnya karena merupakan tiket nanti setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, akan bisa kita gunakan sebagai bekal untuk hidup di akhirat nantinya. Demikianlah saudara sekalian daripada penjelasan saya berhubungan dengan akan menyusahkan saudara-saudara ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi kebaikan yang telah diwujudkan oleh saudara-saudara
dalam yang berpancasila memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosial. Di sampingnya memang hak daripada sebagai pribadi diakui, tapi dalam rangka kehidupan Pancasila maka bentukan daripada hak pribadinya. Dengan demikian kita bisa menunjukkan pada dunia masyarakat adil dan makmur senaga, tapi tidak lantas mengatakan bahwa itu merupakan bagian daripada Indonesia, tidak, lalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nanti jam. Ya berusaha lah untuk karena mereka juga mendapat tekanan dari industri otomotifnya, sehingga mereka berusaha untuk mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Tapi kan tentunya dari Indonesia sendiri sudah memberikan kesempatan selama 25 tahun lebih kepada mereka untuk melaksanakan lokalisasi atau full manufacturing di Indonesia, tapi tidak pernah dilaksanakan. Nah, dengan Inpres ini kami mendengar kemarin bahwa Astra sudah akan melaksanakan full manufacturing daripada produk kendaraan Asia yang keluaran daripada Toyota. Ini sangat baik sekali, dan saya rasa ini adalah dampak daripada Inpres nomor 2 itu sendiri, bahwa mereka dengan adanya Inpres ini berusaha untuk melaksanakan full manufacturing ini. Jadi ini dampak yang positif daripada